Halo, ketemu lagi. Langsung kita merakit aja mobil ini, Tamiya ini ya. Jadi biar kita lihat jadinya sekeren apa sih. Penasaran juga gue nih. Oke. Nah, di sini kalian cukup menggunakan satu buah obeng, tang potong ya. Nih Vapers nih pasti punya tang potong nih. Ya cutter siapin aja ya. Siapa tahu dibutuhkan. Sisanya semua yang udah ada di dalam dus itu bisa dipakai semua. Nah, yang paling penting adalah buku manualnya. Jangan sampai kalian buang, jangan sampai tersobek-sobek ya. Jadi benar-benar harus dijaga banget. Kita akan langsung buka halaman-halaman yang akan menuntun kita untuk bagaimana merakit Tamiya ini. Saya akan skip dulu bagian 1 dan 2. Karena bagian 1 dan 2 ini adalah bagian dimana kita merekatkan stiker ke body. Tapi saya akan bawa kalian bagaimana merakit Tamiya-nya dulu. Jadi kita langsung lanjut ke panduan nomor 3 ya. Di sini panduan nomor 3 nanti kalian kalau beli kalian bisa lihat dan saya akan langsung praktekin aja di sini nih ya. Mejanya sudah bersih. Kita langsung lanjut ke bagian pertama. Sasis. Nah, sasis ini kita butuh part apa aja nih? Di sini kita akan potong part-part di bagian A, ya. Nah, part bagian A kita akan potong nih. Kita akan potong dulu bagian nomor 13. Nah, cara motongnya juga harus diperhatikan, guys. Jangan main potong seperti ini lurus, ya. Nggak rapi nanti. Jadi ini kan pipih nih. Setiap sambungannya tuh pipih, kecil-kecil. Nah, jadi gunakan tang potong yang bagian yang tajam di bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, ya, tuh. Jadi rapi dapatnya nih. Nah, sebelahnya juga nih. Nah, fungsinya cutter apa Om? Buat menghaluskan aja. Biar kalau ada bagian-bagian yang tajam, ya kita bisa haluskan menggunakan cutter, kalau nggak amplas halus ya. Nah, di sini ada baut-baut yang harus kita pakai. Baut-bautnya semua sudah tersedia dalam kantong ini, jadi kita buka aja. Lebih baik kalian simpan part-part kecil seperti ini di dalam satu wadah, biar nggak tercecer ya, biar gampang nyarinya. Nah, kita taruh di dalam sini. Begitu juga kayak gearnya juga nih ya. Kita pasang, kita taruh di sini. Ini biasain ya guys, jadi kalau misal kalian ngoprek Tamiya atau merakit Tamiya, pastikan rapi seperti ini. Karena kalau kalian asal naruh, nanti tercecer tuh susah banget nyarinya. Kita membutuhkan sebuah pinset untuk biar gampang kalian mengambil baut-baut ini ya. Nah nih, contohnya baut-baut seperti ini. Tuh. Gunakan obeng-obeng magnet yang memudahkan kalian saat mengambil baut. Nah, di sini kita akan memasang skidnya dulu ya, atau bagian kayak sejenis pengeremannya lah gitu lah. Nah, ini mobil Toyota Gazoo ini udah dapet nih part ini. Biasanya nggak dapet nih part begini, harus beli terpisah. Tapi di sini sudah include-kan di dalam paket pembelian ya. Nah, pada saat kalian masang baut, usahakan jangan sampai dol, jangan terlalu kenceng banget. Pastikan dia pelan-pelannya, pas udah berhenti udah cukup. Jangan dipaksain ya, nanti dol, sayang banget Tamiya kalian. Nah, dan pastikan juga posisi bautnya lurus, tegak lurus, jangan bengkok-bengkok. Karena itu sangat berpengaruh sekali kalau kalian memasang atau merakit Tamiya ya. Jangan sampai bengkok. Nih, udah rapi. Dah. Lanjut kita akan pasang rollernya. Rollernya ada di sini nih, di part A. Ini ada dapat 6 buah, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 buah roller. Ini roller juga jangan sampai salah potong. Karena roller ini kan penting banget nih. Karena nanti roller ini yang menentukan kelancaran mobil kalian di track ya.
kita menggunakan step screw ya. Jadi step screw ini memang diperuntukkan untuk memasang roller. Lalu kita membutuhkan washer kayak ring seperti ini, namanya washer. Ini step screw. Lalu kita butuh pelumas. Nah, grease-nya nih tinggal diputar, lepas. Nah, bagian mana sih yang harus dilumasi? Bagian yang mengkilap nih. Nih bagian batangnya ini nih. Nih, yang bagian sininya nih. Tuh. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, setelah itu masukin rollernya. Oke, kita putar-putar dikit. Lalu kita masukin washer. Ya. Seperti ini ya posisinya ya. Nih, masukin washer. Baru kita bautin ke bagian luar sini. Pastikan lurus posisinya. Nah, sama seperti baut sebelumnya, pastikan jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang karena nanti akan dol. Kasihan lubangnya ini nanti terlalu dol. Jadi sampai dia udah berhenti aja udah cukup kok. Lakukan pada bagian sebelahnya juga. Oke, step ketiga sudah selesai ya. Jadi pemasangan skid dan roller bagian bawah ya, bagian belakang sini. Lalu kita akan lanjut ke part 4. Part 4 ini sasisnya harus dibalik ya. Nah, jadi kita balik seperti ini. Pertama-tama kita harus memasang bannya dulu nih. Nah, bannya kita siapin dulu ya. Kita gunting lagi. Nah, menggunting ban ini juga harus sampai ke dagingnya ya. Nih, supaya tidak ada karet yang nongol pada saat ban ini digunakan di track. Karena akan mempengaruhi performance-nya. Lalu kita akan siapkan velgnya. Nah, velg ini karena ukuran diameternya kecil atau small, jadi 4 piece velg ini ukurannya sama. Ya, jika dilihat tidak ada yang berbeda dari 4 velg ini. Jadi kalian bebas mau taruh velg ini di depan ataupun di belakang. Nah, yang sekarang kita harus pasang dulu karetnya dulu ya, atau bannya. Nah, memasang ban perlu diperhatikan tidak ngasal juga, karena nanti akan mempengaruhi performance-nya juga nih. Masang ban juga harus rapih. Lakukan gerakan seperti ini biar bannya itu rapih menempel pada velgnya. Ibaratnya kita jadi tukang balancer nih. Nah ya, jika sudah, sambil tekan-tekan dikit aja ya, jangan terlalu kencang, biar karet bannya merata ke velgnya. Jika sudah, pisahkan, lakukan seterusnya ya. Nah, keempat ban ini udah selesai nih. Sekarang ngapain? Kita ambil shaftnya ya. Nih, ini adalah shaftnya. Kalau masang velg atau masang bannya ini ya ke shaftnya ini harus hati-hati. Pastikan ini terpasang dengan proper atau tegak lurus. Jangan sampai menclok-menclok karena itu akan sangat berpengaruh kepada performa ban ini bergerak nanti ya. Nah, jadi caranya gimana? Nih, pada saat kalian masang, nih, di sini kan bentuknya heksagon ya. Nih, karena bentuknya heksagon, velg ini kalian harus taruh ujungnya dulu seperti ini. Rasakan kalau dia tuh udah pas
gitu loh. Nanti ada bagian yang pas kita putar tuh dia berhenti. Nah, kalau udah berhenti begini, ya dia udah masuk dikit nih, dikit aja. Saya nggak terlalu neken, tapi udah dikit aja masuk nih. Baru kita pelan-pelan masukin. Nah, kita tekan dikit aja. Dikit. Nah, udah. Jangan terlalu masuk. Ini posisinya belum terlalu masuk, hanya kurang lebih segini aja paling masuknya. Baru sedikit masuknya. Jadi saya nggak maksain dia masuk karena nanti saya akan pasangkan dengan velg sebelahnya, ya. Oke, lanjut kita butuh part nomor A12. A12 itu ada yang kecil-kecil nih seperti ini nih. Ini A12. Kalau kalian lihat. Nah, kita potong dulu ya. Ini adalah bearing, ya. Bearing ini taruh di mana nih? Nah, bearing ini kita taruh di bagian as roda sini nih. Nah, ini kan ada bagian yang kasar nih, bagian yang kita potong. Saran saya sih ini taruh di bagian dalam nih. Ini ada bagian bekas potongan kita nih dari rangka tadi tuh ya. Nah, ini kita taruh di bagian di dalam, bagian dalamnya. Sehingga yang bagian luarnya bagian yang mengkilap atau rapi ya. Tuh. Beginilah jika sudah terpasang. Jika ada yang bertanya, "Om, biasa ada timahnya tuh yang warna kuning-kuning kayak tembaga itu." Ya, memang ada Tamiya yang masih menggunakan as bearing seperti itu, ya. Bearing yang ada timah-timah kuningnya itu tembaganya. Nah, sekarang udah pakai full plastik seperti ini. Lalu jangan lupa dilumasi pakai grease. Tapi saya tidak menyarankan bagian ini kita menggunakan grease karena akan menyebabkan pada saat kita memasang velg nanti akan licin. Jadi saya akan biarkan dulu nih. Saya belum kasih grease. Sekarang kita akan pasang gear warna pink. Nah, gear warna pink ini kita akan taruh di bagian tengah sini nih. Lalu kita masukin shaftnya. Nah, pastikan tembus seperti ini. Oke. Baru kita pasang velg bagian sebelahnya. Nah, pada saat memasang velg ini sama, lakukan hal yang seperti saya lakukan di velg sebelah ini. Jadi cari alurnya, cari di mana titik di mana dia akan berhenti. Nah, oke, udah berhenti. Nah, seperti ini. Kita butuh bantuan media yang datar untuk menekan roda ini. Saya akan menggunakan inilah bantuannya. Ya, seperti ini. Oke, kita tekan. Nah, kalau sudah, jangan ditekan habis ya. Jadi sisain segini, baru kita masukin grease. Nah, seperti itu. Kita masukin dari sini aja nih. Pencet dulu grease-nya deh. Oke. Nah, ya. Fungsinya supaya dia masuk ke bearingnya ya, bearing roda ini. Tuh, kita gini-giniin dulu dah. Baru sekarang kita tekan sampai habis nih. Nah, kalau nekan juga harus tegak lurus ya. Nah, jadi kan jalannya enak tuh. Lihat velgnya, rata kan? Tuh, nggak speleng kan? Tuh, gitu guys. Om, ini masih ada sisanya, nggak apa-apa. Tekan dikit ya. Nah,
Launcher guys, rapi. Oke. Lakukan hal yang sama di velg yang satunya lagi. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai nih. Bagian 4-nya udah selesai nih. Kita masuk ke bagian 5. Bagian 5 memasangkan terminal. Nah, ini terminalnya nih. Kita lihat nih, modelnya seperti ini. Kita lihat, tinggal lihat. Oh, ini sebelah sini. Berarti pasangnya seperti ini. Nah, gampang kan? Tuh. Kalian kalau nonton video-video seperti ini pasti nanti penasaran, jadinya pengen beli sendiri, pengen masang sendiri, nggak suruh penjaga tokonya untuk memasangkan gitu loh. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ke part nomor 6. Nah, oh ternyata part nomor 6 sudah saya pasang guys. Ini udah saya pasang nih ya. Nah, berarti kita butuh bagian A6-nya nih. A6 ada di sini nih, A6. Nah, ini A6, kita potong. Ini switch on off-nya nih. Nah, switch on off-nya kita pasangkan di bagian sini. Nah, oke, tinggal pasang seperti ini. Arahnya ke sana dulu biar gampang. Lalu kalian jangan lupa kasih pelumas dikit ya, biar licin. Switch dikit aja. Lanjut kita ke bagian apa ini? A9. Nah, A9 nya. Ini ada A9 nih. Kita potong-potong dulu A9 nya. Jadi A9 ini adalah pengunci dari terminal itu sendiri. Nah, posisinya seperti ini. Dia membelakangi terminal ya. Lakukan di 4 bagian terminal yang sudah terpasang. Enaknya sasis MA ini, dia dapat tools A3. Ini A3 nih. Ini untuk bongkar pasang atau untuk detaching. Tadi kan kita cara masangnya, cara bongkarnya dia udah sediakan tools nih, nomor 3 nih. Jadi di sini dijelaskan di sini bahwa jika kita ingin membongkar, kita cukup ada yang lepas. Oke, nanti aja kita pasang lagi ya. Nah, kita tinggal menekan nih, masukin barang ini ke lubang. Jadi pas kita tekan lubang di 4 lubang ini, kuncian kita tadi itu langsung terlepas. Nah, tuh kan langsung nongol. Kita tinggal cabut tuh. Ya, jadi gampang sekali. Disediakan kunci ini, udah dapet ya. Jadi nanti kalian simpen tuh. Oke, lanjut sekarang dinamo. Nah, ini dinamonya nih. Di part sini sudah terlihat ya. Kita membutuhkan pinionnya nih. Nah, untuk masang pinion ini kita dapat tools lagi. Nomor A8 nih, A8 nih. Kita potong nih.
Ini memudahkan kita untuk masang gearnya nih. Nah, ini pinion gearnya kita taruh di sini, ya. Lalu ininya kita paskan ke shaftnya, ya. Nih udah pas, kita tekan aja nih sampai dia masuk. Tuh, oke, gampang kan? Nah, bagian sebelahnya juga sama nih, tinggal tekan. Nah, udah jadi deh. Tools ini kita simpan, ini kita simpan. Nah, sekarang lanjut. Jika sudah terpasang, kita masuk ke part nomor 8. Part nomor 8 ini butuh apa aja? Nah, posisikan mesin seperti ini. Sasisnya, ikutin gambarnya ya. Posisi yang ada bumper belakangnya ini, penahannya ini ditaruh di belakang situ. Lalu kita butuh part A7 dan A5. A7 dulu deh biar gampang. Nah, kita cari A7. Ini part A7-nya nih. Kenapa nggak potong sekalian aja, Bang? Nanti kalian bingung lagi ntar. Nah, rapiin dikit ya. Sip. Nah, dinamonya kalian posisikan terbaring, berbalik seperti ini. Samain gambarnya ini dengan ini ya. Lalu kita pasang A7. A7 posisikan seperti di gambar. Nah, seperti ini. Ya. Masukin. Karena ini ada bagian yang coak seperti ini. Setengah lingkaran gitu lah. Nah, tinggal pasang begini aja. Selesai deh. Tuh. Lalu kita potong lagi bagian A5-nya. Nah, pasang bagian A5-nya nih. Kita posisikan sama persis ya. Nah, jadi seperti ini, tinggal masukin aja ke lubang. Sama persis di gambar. Jika sudah selesai seperti ini, kita langsung masukin ke dalam sasis. Ya. Posisi sasisnya kan seperti ini kan. Kita tinggal pasang nih. Ini jadi yang ada timahnya sebelah sini, dia harus kena ke timah bagian kanan dan kiri sini, bagian depan. Jadi kita masukin dulu seperti ini. Nah, masukin bagian depannya dulu, baru bagian belakangnya. Nah, cetek ya. Jika sudah terpasang, oke, kita coba on off. Oke, aman ya. Sudah rapi. Oke. Lanjut. Kita pasang roller ini ya, depan belakang. Sama halnya seperti yang awal tadi kita lakukan. Jangan lupa washernya nih. Nah, selesai sudah. Oke, sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa nih? Oh iya, saya skip nih. Ternyata kuncian ini juga berfungsi untuk membuka dinamo nih. Jadi kunci ini serbaguna nih. Tinggal tekan di sini, tak kita dorong gitu ya. Jadi fungsinya untuk membuka dinamo. Kunci ini serbaguna nih. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 nih apa nih? Nomor 9 kita pasang gear ininya ya. Gear hijau. Nah, gear hijau ini sebelum kita pasang, kita lumasi dulu nih. Kasih push. Terlalu banyak. Oke. Nah, ini ada yang lupa lagi kan.
Di sini gear ini harus dipasangkan A2 atau bearingnya nih. Nih bearing A2 nih. Nih A2. Nih barang sekecil ini jangan sampai terbuang. Bahaya. Nah, jika ada potongan-potongan yang nggak rata, buang dikit ya. Pastikan dia rapi. Tidak boleh kasar. Masukin ke bagian dalam. Nah, seperti inilah ya. Nah, baru pasangkan shaft yang tadi kita lumasi seperti ini. Nah, baru kita pasang ke bagian sini. Nah, seperti ini ya. Begitu juga sebaliknya. Kita pasang dulu bearingnya. Sudah terpasang rapi. Baru shaftnya kita lumasi. Nah, baru kita pasang di bagian belakang. Nah, begini nih. Oke, nanti kita tutup ya. Sudah. Lalu kita membutuhkan A11 penutup gearbox. Nah, ini yang modelnya kayak pesawat nih. Tinggal tutupin aja nih. Nah, kita masukin bagian depan sini, lalu kita dorong ke belakang. Tak, dia ngeklik ya. Nah, kalau mau buka lagi gimana nih? Kalau mau buka lagi di sini ada tombolnya nih. Tinggal dorong ke depan. Nah, jadi di sini ada apa? Kayak plastik yang elastis ya. Tinggal dorong seperti ini. Jadi sasis ini sangat enak, gampang banget untuk digunakan ya, untuk dirakit. Menurut saya gampang banget lah. Oke, ini kita udah selesai. Kita masuk ke bagian nomor 10. Nomor 10 kita akan coba pasangkan dengan baterai. Di sini ada panduan untuk sisi baterai positif dan negatif ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kita harus memasang posisi baterainya dengan tepat. Nah, kita tes dulu on off-nya. Oke, nyala. Sip. Kita harus pasang penutup baterai ya, nomor 10. Sama sekalian deh nomor 4-nya nih. Saya sekalian potong. Karena kita membutuhkan penutup body nanti. Nah, ya kita pisahin dulu. Di sini udah habis partnya. Kita geser. Kita pasangkan dulu penutup baterainya. Penutup baterainya modelnya seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Mesinnya cukup halus. Kenapa bisa cukup halus? Karena pemasangan gearnya itu sangat rapi dan posisi bannya juga tidak sepeleng ya. Jadi itu sangat berpengaruh banget pada saat kita assembling atau merakit Tamiya ini gitu loh. Nah, dan sasis MA ini memang terkenal dengan kestabilan gearboxnya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kalian pasang rapih aja itu udah pasti stabil banget. Ini kelebihan dari MA sasis. Muka saya kotor nih. Oke,
Nah sekarang cara melepas baterainya gampang, tinggal kupas aja seperti biasa. Nah ya, terus kupas. Nah, kalau bagian body atau sasis part D ini kita langsung potong aja. Saatnya saya sekarang memasang atau menginstal stiker-stiker ini ke body Yaris ini ya, biar kece. Nah, akhirnya udah jadi juga nih. Selesai semua ya, udah gua stikerin. Tuh, kurang lebih bodinya seperti ini. Memang keren banget sih, racing banget ya jadinya ya. Tuh. Ada tulisan Yarisnya, Microsoft semuanya. Nah, kita coba pasang ke body nih. Tinggal dikaitkan aja di sini, kaitin ke bagian sini. Pasangin. Lalu penguncinya tadi yang sudah kita lepasin, sekarang kita pasang. Nah, tinggal diputar, cetekin aja seperti ini. Jadi cukup diputar seperti ini. Sudah deh, jadi nih. Nah, kalau kalian mau bikin spoilernya warna hitam seperti di gambarnya ini, kalian tinggal beli cat pilok ya, pilok originalnya Tamiya. Sebelum kalian pasang, kalian semprotin dulu, kalian cat, baru kalian tempel stiker. Jadinya warna hitam seperti ini. Nah selanjutnya mobil ini akan kita apain ya? Kalau kalian setuju, gue akan upgrade mobil ini menjadi kelas side damper atau mungkin langsung ke B-Max ya. Jadi semuanya akan saya pasangin full FRP atau saya pasangin full karbon. Silahkan kalian komen di kolom komentar jika kalian setuju, maka saya akan upgrade mobil Yaris ini. Kita akan sulap jadi mobil sport yang siap untuk ngeres di track. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng dan komen ya. Terima kasih udah selalu support channel saya, dan salam kata juragan. Are we